Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu dan selamat wabarakatuh Ibu. Baiklah, hari ini merupakan hari pertemuannya kita untuk kedua untuk pelajaran fitokimia. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan mengevaluasi untuk pertemuan pertama tentang pengantar fitokimia, di mana sebelumnya kita sudah belajar dan mempelajari tentang pengertian fitokimia, ruang lingkup fitokimia, tujuan dan manfaat fitokimia. Sebelumnya juga, Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok diskusi, di mana hari ini Ibu akan mempersilakan setiap kelompok untuk menyimpulkan materi sebelumnya. Nah, jadi untuk selanjutnya Ibu akan minta kelompok perwakilan dari kelompok 4 untuk menyimpulkan materi sebelumnya tentang pengantar fitokimia. Kepada kelompok 4, Ibu persilakan. Waktunya yang singkat saja ya, sekitaran 1-2 menit. Siapa kelompok 4 perwakilannya? Saya Bu, Berlian Bu. Oke. Ya Bu. Baiklah, di sini kesimpulan dari kelompok 4 yang didapatkan dari materi pertama yaitu fitokimia adalah ilmu yang mempelajari senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup yang ada pada tumbuhan. Terus ruang lingkup dari fitokimia yang dapat disimpulkan berhubungan dengan berbagai ilmu yang mempelajari di mana fitokimia mempunyai peran secara khusus membahas tentang farmakologi, farmakognosi, botani farmasi, dan materi medika dan terapi. Sedangkan manfaat fitokimia sendiri sebagai anti kanker, antibakteri, dan antifungi. Tujuan untuk mempelajari fitokimia sendiri yaitu untuk mengetahui dan memahami pengertian, klasifikasi, dan macam-macam metode isolasi produk alam. Dan untuk mengetahui struktur dasar sifat kimia dan fisik, cara deteksi dan biosintesis kandungan kimia produk alam. Ya, Ibu yang dapat disimpulkan dari kelompok 4. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, dipersilakan perwakilannya. Siapa? Ya, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan yang diambil dari fitokimia. Di sini fitokimia itu adalah kimia tanaman atau zat yang terkandung dalam tanaman. Nah, adapun ruang lingkup fitokimia yaitu yang berperan khusus yang dibahas di dalam farmakoterapi, farmakognosi, botani farmasi, dan materi medika. Adapun manfaatnya itu senyawa bioaktif yang ada pada tumbuhan memberikan manfaat bagi kesehatan pada tubuh manusia dan mempunyai peranan penting dalam peranan obat. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu melakukan proses kita melakukan senyawa produk alam. Mungkin begitu yang bisa disimpulkan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Perwakilannya Ibu persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nureva Dahniar, Stambuk 17-19037, perwakilan dari kelompok 1. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama yaitu fitokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang senyawa-senyawa dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai obat. Yang kedua, ruang lingkup fitokimia terdapat 4, yaitu farmakoterapi, farmakognosi, botani farmasi, dan materi medika. Untuk manfaat dari fitokimia sendiri adalah senyawa-senyawa dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai obat. Salah satunya ialah senyawa alisin yang terdapat dalam bawang yang berfungsi sebagai antibakteri. Adapun tujuannya, salah satu untuk mengetahui cara isolasi senyawa-senyawa dari suatu tumbuhan untuk dijadikan obat. Terima kasih, Bu.
Oke, sekarang Ibu persilakan ke kelompok 3 ya? Iya, Bu. Ya, kelompok 3 Ibu persilakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyimpulkan tentang materi kuliah ruang lingkup fitokimia. Yang pertama, pengertian fitokimia. Fitokimia berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu fito yang berarti fito dan kimikal yang berarti kimia, berarti zat kimia tanaman. Dan fitokimia juga disebut dengan fitonutrien. Jadi fitokimia adalah kimia yang dapat di dalam tumbuhan yang digunakan oleh tumbuhan sebagai pelindung atau penarik serangga. Dan juga dalam dunia kesehatan digunakan sebagai obat. Kemudian ruang lingkup dari fitokimia itu ada 4. Yang pertama farmakoterapi, yang kedua farmakognosi, yang ketiga botani farmasi, dan yang keempat materi medika. Adapun manfaat dari mempelajari fitokimia, yaitu kita dapat mengetahui senyawa-senyawa yang berkhasiat sebagai obat. Contohnya itu alisin yang terdapat di dalam bawang putih, fungsinya sebagai antibakteri, anti kanker, anti funi. Kemudian nih dan lain-lain itu sebagai anti alergi, anti inflamasi, dan antioksidan. Kemudian tujuan dari mempelajarinya, yang pertama kita mengetahui pengertian dari fitokimia. Kemudian kita mengetahui struktur dasar sifat kimia dari senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tumbuhan. Kemudian kita dapat mengisolasi senyawa yang berkhasiat di dalam tumbuhan. Ya baik, itu saja dari kelompok 3 yang dapat kami simpulkan, Ibu. Ya, baiklah. Ini hasil kesimpulan dari hasil diskusinya kalian kan, bukan yang perseorangan kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ini hasil diskusi dari kelompoknya. Diskusi Iya. kelompok. Dan hasil diskusi kelompok ini sudah dikirimkan melalui LMS kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah. Iya, Ibu. Ya, Ibu. jadi untuk dapat memahami materi selanjutnya, khususnya untuk pertemuan kedua, yaitu metabolisme tanaman, kita harus tahu dulu apa itu fitokimia. Nah, tadi sebagian besar sudah memahami apa itu fitokimia, tujuan dan manfaat fitokimia, serta ruang lingkup fitokimia. Oleh karena itu, hasil evaluasinya menurut Ibu sudah bagus, kalian sudah bisa memahaminya. Jadi sekarang kita masuk ke metabolisme tanaman. Sebelum Ibu masuk metabolisme tanaman, Ibu bacakan kembali bahwa mata kuliah yang Ibu bawakan ini adalah Fitokimia 2, di mana kode mata kuliahnya adalah 640 KB3, sejumlah 3 SKS. Kelompok mata kuliahnya bersifat wajib. Kemudian untuk semester 6, mata kuliah persyaratannya adalah Fitokimia 1. Jadi yang bisa mengikuti mata kuliah ini hanya yang sudah lulus Fitokimia 1. Nama dosennya Ibu perkenalkan kembali, Apoteker Makfira Espam MSI. Nah, lanjut capaian pembelajaran untuk mata kuliah secara keseluruhan itu adalah mengidentifikasi dan menerapkan cara isolasi atau pemurnian senyawa metabolit sekunder, yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, lipid, dan fenolik alam dengan metode yang sesuai. Jadi untuk dapat mencapai ini, kita harus belajar dulu apa itu metabolit. Baik itu metabolit sekunder maupun metabolit primer. Nah, untuk dapat memahami metabolit sekunder dan metabolit primer, kita harus mengetahui metabolisme atau proses metabolisme tanaman. Nah, jadi estimasi waktunya itu adalah 2 kali 50 menit, di mana 2 kali 50 menit untuk tatap muka, sisanya yang sebanyak 120 menit itu kita gunakan untuk tugas mandiri dan tugas terstruktur. Nah, sekarang kita lanjut ke perkenalan atau introduction ya. Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya metabolisme tanaman. Nah, proses metabolisme itu tidak hanya terjadi pada tumbuhan ya, tapi juga terjadi pada semua makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Tapi untuk saat sekarang kita lebih fokus ke metabolisme tanaman, karena mata kuliah fitokimia sendiri itu
berhubungan erat dengan metabolisme tanaman. Jadi metabolisme tanaman itu didefinisikan sebagai peristiwa yang kompleks secara fisika dan kimia, yang prosesnya itu berasal dari fotosintesis, respirasi atau pernafasan, kemudian sintesis, degradasi dari komponen organik. Jadi metabolisme itu tanaman itu bukan hanya kimia ataupun fisika, kimia, tapi juga berupa fisika dari proses fotosintesis, respirasi atau pernafasan, sintesis, dan degradasi dari komponen organik. Nah, metabolisme sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya anabolisme dan ada yang namanya katabolisme. Nah, anabolisme itu adalah proses sintesis. Jadi, proses dari senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Disusun ya. Itu namanya anabolisme. Nah, kebalikan dari anabolisme itu adalah katabolisme, di mana katabolisme ini adalah senyawa yang kompleks itu diubah menjadi senyawa yang sederhana. Secara harfiah contohnya itu seperti misalnya asam amino disintesis menjadi protein atau sebaliknya, protein dipecah menjadi asam amino. Nah, dari proses metabolisme itu akan dihasilkan yang namanya metabolit. Nah, apa itu metabolit? Metabolit itu adalah produk intermediat dari hasil metabolisme yang dikatalisis oleh enzim, yang secara natural terjadi pada sel. Nah, jadi sel ini kan ada manusia, ada tumbuhan, dan hewan. Jadi ini terjadi secara natural. Proses metabolisme sendiri itu dibantu oleh yang namanya enzim. Akan menghasilkan yang namanya metabolit. Nah, khusus untuk tumbuhan, metabolit yang dihasilkan itu berupa metabolit primer dan metabolit sekunder. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Saya Ibu. Oke, silakan. Siapa? Saya Ibu Hamdi. Iya, silakan Hamdi. Ini bukan yang di poin pertama kan apa metabolisme dari tanaman itu lebih didefinisikan secara kompleks, ada fisika dan kimianya. Kalau kimianya yang saya tangkap kan seperti zat tanin, flavonoid dengan yang lain-lain. Yang saya tidak tahu di sini yang fisikanya ini Bu itu yang kayak bagaimana Ibu? Oke, baiklah. Nah, jadi di sini itu adalah proses kompleks ya yang terjadi secara fisika dan kimia. Nah, hasil dari metabolisme itu adalah metabolit. Nah, metabolit primer dan metabolit sekunder. Jadi ini metabolisme ini adalah proses yang terjadi secara fisika dan kimia. Artinya, secara kimia dia membutuhkan zat-zat kimia untuk melakukan proses fotosintesis. Secara fisika dia juga memerlukan zat-zat fisika untuk dapat melakukan proses fotosintesis, respirasi, dan degradasi dari komponen organik. Jadi pengertiannya adalah bersifat kimia di sini adalah prosesnya. Jadi dia membutuhkan zat-zat kimia dan zat-zat fisika. Nah, zat-zat kimia itu seperti apa? Contohnya, kalau untuk fotosintesis dia membutuhkan CO2, dia membutuhkan H2O, zat-zat kimia. Kemudian kalau sifat fisika dia harus tanahnya harus subur, kemudian daun-daunnya harus memiliki banyak stomata, daunnya harus yang berwarna hijau, seperti itu. Jadi, proses metabolisme sendiri itu membutuhkan zat-zat kimia dan fisika. Sudah paham, Hamdi? Ya, Ibu. Oke. Kalau teman-teman yang lain? Terima kasih, Ibu. Iya, teman-teman yang lain bagaimana? Sudah paham? Paham. Sudah, Ibu. Paham. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, metabolisme akan menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder pada tanaman. Nah, kalian harus bisa membedakan apa itu metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, jadi metabolit primer itu adalah metabolit yang secara keseluruhan semua tanaman itu pasti akan memproduksi yang namanya metabolit primer. Kenapa? Karena metabolit primer ini namanya juga primer, berarti sangat penting, dia esensial. Kenapa disebut esensial? Karena digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan.
Hanya itu namanya metabolit primer. Nah, contoh dari metabolit primer pada tumbuhan itu adalah karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lemak atau lipid. Paham sampai sini? Paham? Nah, sekarang kita lanjut ke metabolit sekunder. Oke. Nah, untuk ya, boleh? Oke. Maaf Ibu, saya Nilu Monika Argianti mau bertanya. Yang slide dibilang lemak, itu kalau tumbuhan itu di mana didapat lemak Ibu? Dari nutrisi lemaknya. Nutrisi Kita kurang lemaknya. paham dan lemaknya itu. Makasih, yang Ibu. metabolit primer. Iya Ibu, ya. Ya. Jadi tumbuhan itu untuk tumbuh dan berkembang pasti akan menghasilkan asam lemak. Nah, asam lemak itu semua tumbuhan pasti akan menghasilkan yang namanya asam lemak. Kenapa? Karena asam lemak ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, semua tumbuhan pasti akan menghasilkan asam lemak. Nah, untuk produksi asam lemak sendiri biasanya kebanyakan itu berada pada akar, batang, seperti itu ya. Gimana nih lu? Iya Bu, iya Bu, saya sudah paham. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder itu tidak semua tumbuhan memproduksinya ya, tidak semua. Artinya, walaupun tumbuhan itu menghasilkan alkaloid, flavonoid, dan senyawa-senyawa metabolit sekunder lainnya, tapi ada beberapa tanaman itu yang memiliki kekhasan. Artinya dia khas menghasilkan metabolit sekunder tersebut. Nah, tujuan dari metabolit sekunder sendiri itu bukan untuk tumbuh dan berkembang ya. Dibutuhkan tumbuhan itu bukan untuk tumbuh dan berkembang, tetapi lebih dibutuhkan oleh tumbuhan itu untuk melindungi tumbuhan atau tanaman tersebut dari predator, patogen, kompetitor, dan biasanya berfungsi pada saat keadaan lingkungan itu tidak stabil. Nah, secara garis besar, metabolit sekunder itu dibagi menjadi 4 kelompok, alkaloid, glikosida, fenolik, dan terpenoid. Nah, selanjutnya ini yang Ibu bilang tadi ya, walaupun misalnya tanaman terus menghasilkan alkaloid, flavonoid, tapi ada beberapa tanaman itu yang menghasilkan zat khusus, contohnya seperti morfin, ini hanya dihasilkan oleh Papaver somniferum. Kemudian kafein itu hanya dihasilkan di kopi dan teh, nikotin di tembakau, mentol dan rubber itu juga dihasilkan hanya oleh tanaman tertentu saja. Nah, biasanya metabolit sekunder itu paling banyak terikat sama yang namanya senyawa gula. Nah, senyawa gula yang khas itu contohnya seperti bisa berikatan dengan satu atau beberapa gula. Nah, kombinasi itu bisa dinamakan glikosida. Contohnya seperti glukosa, galaktosa, dan ramnosa. Nah, beberapa tanaman ada yang memiliki ikatan unik dengan gula. Contohnya itu seperti Apiosa sugar. Nah, ini hanya ada pada tanaman parsley dan kerabat dekatnya. Itu ya metabolit sekunder, tidak semuanya tanaman itu menghasilkan metabolit sekunder. Kadang menghasilkan alkaloid, tapi tidak khas, seperti pada tanaman-tanaman yang seperti Ibu sebutkan di atas tadi. Nah, ini tadi proses fotosintesis ya, yang Ibu jelaskan. Untuk pertanyaannya Hamdi sama pertanyaannya Nilu, di mana jalur untuk menghasilkan metabolit sekunder itu bisa melalui jalur asam pirufat, asam sikimat, dan asam mevalonat. Nah, kan proses fotosintesis itu akan menghasilkan yang namanya karbohidrat, protein, lemak, dan lipid. Lemak atau lipid ya. Nah, dari metabolit primer tadi kemudian akan dibiosintesis melalui jalur-jalur yang Ibu bilang tadi. Ada jalur asam pirufat, ada jalur asam mevalonat, ada jalur asam sikimat, kemudian akan menghasilkan metabolit sekunder. Seperti alkaloid, terpenoid. Sampai sini ada yang bertanya? Saya Ibu bertanya. Iya, boleh. Siapa? Ratna Ika Yusuf, Ibu. Oke, Ratna, silakan. Ibu, saya di sini kan ada tentang asam amino
yang berasal dari senyawa N yang diperoleh dari luar tumbuhan. Itu saya belum mengerti, Bu. Bisa dijelaskan yang seperti apa? Senyawa N yang berasal dari luar tumbuhan. Luar tumbuhan. Nitrogen ya? Iya. Senyawa N itu berarti senyawa nitrogen. Ada asam amino yang berasal dari senyawa N. Nah, itu ada di slide-nya Ibu atau di buku? Ratna? Di buku itu, Bu. Iya, di buku ya. Jadi itu adalah senyawa N atau senyawa nitrogen ya, yang berasal dari luar. Berarti itu adalah senyawa alkaloid kan? Ya, Ibu. Saya masih belum. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya, ada pernah dengar tidak simbiosis antara kacang tanah dengan bakteri Rhizobium? Nah, belum. Nah, bakteri dan kacang Rhizobium, di mana kacang tanah dan bakteri Rhizobium. Nah, kacang tanah itu akan memerlukan yang namanya nitrogen dari bakteri Rhizobium, sedangkan bakteri Rhizobium itu akan memerlukan yang namanya nutrisi dari kacang tanah. Jadi senyawa N yang berasal dari luar itu misalnya yang bisa diperoleh dari bakteri Rhizobium itu. Seperti itu ya, Ratna. Oh iya, Ibu. Oh iya, Ibu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke fungsi dari metabolit sekunder untuk tanaman. Jelas tadi ya. Jadi metabolit sekunder itu berfungsi bukan untuk pertumbuhan dan perkembangan, tetapi lebih berfungsi ke yang namanya perlindungan ya, perlindungan dan menarik. Iya, Bu. Iya. Nah, lanjut. Kalau misalnya metabolit sekunder itu bagi kesehatan atau dunia farmasi itu banyak ya fungsinya. Metabolit sekunder itu bisa sebagai analgesik atau anti nyeri, misalnya morfin dan kodein, anti malaria, misalnya quinin, anti kanker, misalnya vincristine, vinblastine, taxol, kemudian midriatis untuk misalnya atropin, miotik, pilokarpin, kemudian bisa menurunkan tekanan darah, contohnya seperti efedrin, kemudian bisa menurunkan hipertensi, misalnya itu adalah reserpin. Nah, terima kasih. Sampai sini ada yang bertanya, sebelum sebentar Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya itu ada di LMS. Tunggu ya, Ibu sharekan supaya kalian bisa lihat bahwa tugas Ibu sudah upload di LMS. Jadi nanti dimasukkan juga ya di LMS. Di sini di topik 3, di sini ada tugas. Tugas ini yang bersifat tadi yang Ibu bilang tugas mandiri dan tugas terstruktur. Kemudian nanti setelah ini ada kuis. Nah, kuis ini berbatas waktu. Jadi harap diisi ya. Untuk linknya sudah ada, tinggal kalian nanti buka LMS-nya. Sebelum mengerjakan tugas dan menjawab kuisnya, boleh diskusi atau bertanya dulu tentang materi yang tadi. Siapa tahu tadi ada yang mau bertanya, silahkan. Sebelum Ibu tutup. Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Agus, ya Agus, silakan Agus. Ibu. Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Agus. Saya tuh. Ya, terima kasih, Bu. Saya ingin bertanya. Seperti yang kita sudah belajar di Vito kemarin kan, tapi ini lebih keluar, Bu, pertanyaanku ini. Iya, boleh. Silakan. Kita tahu sekarang ada metabolit sekunder itu kayak flavonoid, saponin, alkaloid, begitu kan? Sekarang kita saya baru kemarin juga dapat kayak dia ada lebih spesifiknya, Ibu, kayak alkaloid, kayak saponin kan dia cuma diidentifikasinya itu kayak ditetesi reaksi begitu dia, jika dia terbentuk busa begitu dia berarti sudah terbukti ada senyawa saponinnya. Nah, jadi sementara yang saya ingin tanyakan, saponin ini kan ada yang lebih spesifiknya lagi, Bu. Jadi cara identifikasinya itu seperti apa, Bu? Begitu kan? Iya. Jadi untuk kelanjutan dari pertanyaannya Agus Widi ini, kebetulan kan kita nanti
pencapaian pembelajarannya kita itu pada akhirnya nanti adalah melakukan identifikasi dan isolasi dari senyawa saponin. Nah, ada nanti pada materi, kalau Ibu tidak salah itu materi kelima, itu kita akan membahas tentang saponin, di mana nanti saponin itu memang benar, karena saponin itu kan hanya sebagian besar saja, adalah yang khasnya. Misalnya saponin glikosida, itu ada ya. Nah, kemudian ada saponin aglikosida, itu ada. Jadi nanti untuk cara deteksinya, hampir secara, silakan Mega. Kalau menurutnya saya, Bu, semua tanaman itu bisa digunakan sebagai obat. Metabolitnya itu juga bisa digunakan sebagai obat kalau dia dikasih dalam ukuran yang pas. Kalau dia tidak dengan ukurannya yang pas, dia bisa menimbulkan efek samping yang lain. Semuanya bisa dijadikan sebagai obat, Bu, kalau dia punya takaran itu pas. Oke. Itu saja dari saya, Bu. Oke. Yang lainnya? Maaf Ibu, saya menambahkan. Oke, silakan siapa? Kalau menurut saya tidak Ibu, tidak semua. Kalau yang Ibu tidak lihat siapa? Nilu Ibu, Nilu. Oh, Nilu Monika. Oke, silakan Nilu. Kalau menurut saya tidak semua Ibu. Ya. Karena yang tadi seperti Ibu jelaskan tadi, contohnya alkaloid itu kan hanya untuk melindungi. Kalau flavonoid itu sebagai antioksidan saja, kayak kalau untuk tubuh manusia itu untuk antiinflamasi, untuk anti kanker, itu beda-beda Ibu alkaloid sama flavonoid. Dari pengertiannya saja sudah beda. Itu saja Ibu, saya tambahkan. Sekian dan terima kasih. Oke, siapa lagi sebelum Ibu simpulkan? Ibu mau dengar pendapatnya lagi? Hamdi. Coba Hamdi, muslimin mana? Ibu, saya mau menyanggah dari tanggapannya Meme tadi, Bu, Mega. Iya. Kan tadi Mega bilang semua tanaman itu bisa dijadikan sebagai obat. Kan yang seperti kita ketahui kan ada yang namanya tanaman beracun. Tanaman racun dipakai pada dosis yang sesuai atau apa, itu bisa berhasil sebagai obat atau tidak kan? Yang seperti kita tahu tanaman itu beracun dan tidak bagus untuk Mega bilang semua tanaman bisa. Tapi saya tidak semua beracun atau memang bisa dimanfaatkan sebagai obat gitu. Terus yang lain? Muslimin itu angkat tangan. Kenapa muslimin? Imin? Kenapa? Tatinis Bu tadi mau bertanya juga tadi mau kirim. Cuma Tatinis Bu. Ibu pikir mau kasih tanggapan. Atau ada tanggapan Imin? Coba kasih tanggapan dulu atas pertanyaannya Nikomang. Tidak ada pendapatnya. Setuju dengan pendapat yang mana, muslimin? Dari tadi temanmu ada yang memberikan pendapat, setuju dengan yang mana? Yang IKADEK, Bu. Dengan IKADEK. Oke. Mita, setuju dengan pendapat mana, Mita? Atau mau menambahkan, Mita? Saya setuju dengan yang Hamdi, Bu. Siapa? Saya setuju dengan Hamdi. Setuju dengan Hamdi. Oke. Ibu Nani, setuju dengan siapa Ibu Nani? Atau ada pendapat? Kalau saya, Ibu, menurut saya ada beberapa tanaman, dia memang mengandung misalnya flavonoid, mengandung alkaloid, tetapi ada tanaman tertentu yang mempunyai ciri khas misalnya kopi dia mengandung kafein, senyawa kafein, tetapi pada tanaman lain kafein itu tidak ada, metabolit sekunder kafein itu tidak ada pada tanaman lain, cuma hanya terdapat pada kopi atau teh. Jadi untuk membuktikan dia itu berkhasiat sebagai
obat atau tidak, kita akan lakukan lagi uji melalui misalnya uji klinis, praklinis kepada binatang, begitu Ibu. Jadi untuk mengetahui apakah metabolit sekunder itu berkhasiat sebagai obat, kita harus mencari lagi literatur berdasarkan penelitian sebelumnya atau melakukan uji terhadap binatang, begitu. Jadi itu saja Ibu menurut saya. Oke. Ada pendapat lain lagi sebelum Ibu simpulkan? Siapa lagi yang Ibu mau ini? Coba Marniati, dari tadi diam terus. Marniati kalau diam, mau kasih pendapat Marniati? Jelek Ya? jaringanku Ibu, putus-putus. Oke. Apa lagi ya? Coba Ibu mau lihat dulu. Andi Akbar? Jelek jaringannya, cuma ada gambarnya ini, itu pun gambarnya usang sekali. Andi Akbar. Ya Ibu. Bagaimana Andi Akbar? Bisa memberikan pendapat? Waktunya tinggal 9 menit. Ya. Sebelum Ibu simpulkan. Masih banyak pertanyaan. Nanti pertanyaannya ini, Ibu ini ya. Nanti Ibu tampung pertanyaannya. Nah, jadi Ibu mau simpulkan saja. Ini kan pertanyaan ini Komang, apakah senyawa alkaloid, flavonoid, dan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan semua dapat dimanfaatkan untuk pengobatan, atau hanya senyawa khas atau khusus dari tumbuhan tersebut saja yang dapat dimanfaatkan? Nah, seperti ini ya. Jadi, tumbuh-tumbuhan yang mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, dan senyawa metabolit sekunder lainnya yang sudah pasti itu mengandung, berarti itu sudah memiliki khasiat, memiliki efek ya. Cuman efeknya itu berbeda-beda antara satu tanaman yang lain dengan tanaman yang lain. Seperti itu. Tergantung dari berapa banyak kadar dari metabolit sekunder tersebut yang ada di dalam tanaman. Nah, jadi bukan hanya senyawa khas atau khususnya saja yang dapat dimanfaatkan, tapi semua tanaman yang mengandung metabolit sekunder, baik itu alkaloid, flavonoid, nah itu semua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Semuanya bisa dimanfaatkan. Tapi mau dilihat lagi mana yang lebih efektif dalam memberikan efek itu, dilihat lagi dari berapa kadarnya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita melalui dulu uji kepada hewan, misalnya diketahui bahwa tanaman tersebut mengandung antioksidan. Nah, kemudian kita coba ke tikus. Ternyata memang dia mengandung antioksidan. Nah, setelah ditinjau di literatur, ternyata dia memang mengandung flavonoid. Nah, kita ukur lagi berapa kadarnya. Nah, dari tingkat kadar itu kita bisa tahu, berarti efeknya itu semakin besar kadar tanaman, semakin besar kadar misalnya flavonoid di dalam suatu tanaman, maka tanaman tersebut semakin tinggi efek antioksidannya. Seperti itu ya, Nikomang. Jadi memang ada beberapa tanaman yang itu beracun. Misalnya ketika dimakan oleh dimakan oleh hewan lain itu bisa mati hewannya kan, tapi kadangkala racun itu kan seperti obat. Jadi dengan kadar tertentu kita bisa gunakan sebagai obat. Jadi Ibu tadi setuju sedikit dengan pendapat, bukan hanya setuju sedikit ya, pendapat dengan Mega tadi, kalau menggunakan obat tradisional itu harus sesuai dengan kadarnya. Seperti itu ya. Sesuai dengan dosisnya, bukan kadar, dosis ya. Oke. Nah, Ibu pilih lagi salah satu di sini. Untuk Firmansyah sendiri, usaha-usaha apa yang dapat meningkatkan metabolit sekunder? Ini ada ya jawabannya di bukunya Ibu, jadi silakan Firmansyah baca ya. Ada ini, usaha-usaha yang diperlukan untuk meningkatkan produksi metabolit sekunder. Kalau Ibu tidak salah itu ada 6. Oke. Jadi,
Nah, ini salah satu dari Andi Akbar, bagaimana cara produksi metabolit sekunder dan kultur jaringan. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan tadi dari siapa ini? Dari Firman. Salah satu untuk meningkatkan metabolit sekunder itu adalah dengan kultur jaringan. Nanti untuk informasi-informasi seperti peningkatan metabolit sekunder, ini bisa kamu baca di bukunya Ibu ya. Karena waktunya kita tinggal 6 menit, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini ya. Jadi, Ibu akan simpulkan materinya, kemudian, jadi setelah itu kita akan akhiri perkuliahan kita. Jadi, kesimpulan dari materi hari ini adalah tanaman tersebut memiliki yang namanya metabolit primer dan metabolit sekunder, hasil dari proses metabolisme, di mana proses metabolisme sendiri itu bisa diperoleh dari proses-proses yang kompleks, baik itu berupa fotosintesis, respirasi, dan degradasi komponen kimia. Nah, akan menghasilkan yang namanya senyawa metabolit. Jadi metabolit itu adalah produk intermediat ya, atau produk antara yang dihasilkan dari proses metabolisme dengan bantuan enzim yang terjadi secara natural di dalam sel. Nanti akan menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder, di mana metabolit primer itu digunakan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, sedangkan metabolit sekunder itu dipakai oleh tumbuhan untuk pelindung dan penarik. Pelindung terhadap predator, kompetitor, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa tumbuhan memproduksi metabolit sekunder? Jadi, tujuannya itu adalah untuk pertahanan, perlindungan, dan penarik. Seperti itu. Nah, bagi tumbuhan ya. Nah, untuk metabolit sekunder dan metabolit primer sendiri itu banyak kegunaannya untuk di farmasi. Kalau untuk di farmasi yang paling banyak digunakan itu adalah metabolit sekunder ya. Kenapa? Karena metabolit sekunder itu tadi bisa bersifat sebagai analgesik atau anti nyeri ya. Bisa juga untuk berbagai macam penyakit, misalnya anti kanker, bisa juga untuk menurunkan tekanan darah, dan lain sebagainya. Nah, untuk metabolit primernya itu juga digunakan untuk dunia farmasi ya. Contohnya seperti untuk ini, bahan pengisi tablet. Itu kan pakai yang namanya ini kan karbohidrat kayak apa itu namanya? Pati apa? Pati kentang. Pati singkong, Ibu. Pati singkong itu digunakan oleh dunia farmasi kan untuk bahan pengisi, bahan penghancur. Ya kan? Nah, kemudian bahan-bahan salep itu semuanya juga berasal dari metabolit primer. Ya. Jadi baik metabolit sekunder maupun metabolit primer itu digunakan di dunia farmasi, cuma beda ya. Beda fungsi. Kalau metabolit sekunder kebanyakan itu untuk kesehatan, sedangkan kalau misalnya metabolit primer itu kebanyakan sebagai bahan bantu dalam pembuatan sediaan-sediaan farmasi. Seperti itu ya. Jadi itu kesimpulan yang bisa Ibu berikan hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya screening fitokimia. Jadi Ibu harapkan sama seperti hari ini ya, minggu depannya nanti Ibu akan, tapi bergantian, setiap kelompok itu menyampaikan kesimpulannya terhadap materi yang disampaikan hari ini. Seperti itu. Jadi tetap ada yang namanya pembacaan kesimpulan evaluasi sebelum kita masuk ke screening fitokimia. Nanti yang bisa kita capai itu adalah bagaimana kalian itu bisa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan cara isolasi metabolit sekunder, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dengan metode yang sesuai. Seperti pertanyaannya Agus tadi kan, kira-kira metode apa yang sesuai untuk untuk mendeteksi adanya saponin. Saponin kan ada saponin yang khusus ya. Kalau tadi Agus Widi sudah bisa memahami kalau misalnya untuk saponin, salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidak itu dengan menilai pada saat dia berbuih atau tidak. Seperti itu. Oke? Jadi tinggal 1 menit 32 detik.
Ibu akhiri sampai di sini. Semoga ilmunya bisa dimanfaatkan, bisa dipakai untuk menjawab soal dan pertanyaannya Ibu. Kemudian semoga kuisnya bisa lebih bagus lagi ya dibandingkan dari kemarin. Jadi Ibu harapkan untuk keaktifannya lagi untuk minggu depan materinya kita bisa lihat di buku ajar atau nanti Ibu akan masukkan di LMS materinya, silakan dipelajari. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Oke, makasih. Ibu, makasih Ibu. Ya, ingat tugasnya ya di LMS. Oke, bye. Ya, Ibu. Ya, oke. Bye. Oke. Sampai ketemu lagi. Ibu. Dadah, Ilmunya